Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Kali ini kita akan membahas tentang rank fungsi yang mana ini merupakan part 2 dari fungsi itu sendiri ya. Karena memang banyak ya. Jadi kita bahas rank fungsi itu secara terpisah. Nah, secara sederhana, rank fungsi itu adalah daerah hasil ya. Jadi rank itu mungkin kalian nyebutnya itu adalah daerah hasil. Daerah hasil dari uh, nilai X yang kita masukin ya, kalau misalkan fungsinya adalah fx sama dengan y. Nah, jadi itu secara sederhananya adalah daerah hasil. Tapi kalau misalkan yang lebih kompleks ya, range itu yang seperti kemarin itu, seperti yang sebelumnya ya, bahwa kalau domain kan tidak hanya daerah asal ya, jadi kita berpikir apakah semua nilai X itu boleh kita masukkan ke dalam fungsi itu. Nah, maka itu disebutnya domain. Ternyata ada beberapa fungsi yang tidak bisa dimasukin ya. Nah, kalau range itu adalah daerah hasil. Nah, tapi kalau kita lihat secara jauh lagi ya, pengertiannya itu adalah range itu adalah apakah setelah kita masukkan nilai X, maka menghasilkan sebuah nilainya sampai mana seperti itu ya. Jadi berapa saja sih berapakah nilai X gitu ya, berapakah hasil yang mungkin gitu ya, yang mungkin kita dapat setelah memasukkan nilai X tuh. Nah, berapakah hasil yang mungkin kita dapat setelah masukkan nilai X? Nah, itu adalah range. Pengertian secara menurut saya gitu ya. Ini asumsi saya. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah nilai fx gitu ya, fx sama dengan uh, 2x min 10 misalkan. Nah, ini kan kita tahu bahwa domain fungsi ini, domain itu kan berapakah nilai x yang boleh dimasukkan ke fungsi ini. Ternyata semua nilai X boleh masuk. Kenapa? Karena kalau kita masukin 10 ada nilainya. Masukkan 100 ada nilainya. Masukin min 1000 ada nilainya. Dan itu tidak jadi masalah. Nah, maka domainnya itu adalah semua bilangan real. Ya, ini saya ulang kembali. Nah, tapi kalau misalnya kan range-nya ya, setelah kita masukkan, nah range itu nulisnya adalah RF gitu ya, range fungsi F. Nah, domain range-nya, apakah setelah kita masukkan nilai X itu, ini kan bisa ditulis sebagai Y sama dengan 2X min 10 ya. Apakah setelah kita masukkan nilai X berapapun, maka hasil yang mungkin itu berapa? Mungkinkah hasilnya itu 1000? Ya mungkin, ya kan? Misalkan kita ganti Y-nya 1000, berarti kan ini pasti akan ada nilainya, ya kan? Nah, pasti ada nilainya di sini. X-nya tuh pasti dapat sekian, begitu ya. Tidak masalah. Mungkinkah hasilnya negatif 5.000 atau 5 juta? Mungkin. Tinggal kita ganti saja nilai X-nya, begitu ya. Berapapun kita ambil X-nya, nanti juga akan ada nilai Y. Nah, maka ini dituliskan sebagai Y, ya, karena range-nya itu, maka Y anggota bilangan real. Yang kalau misalkan fungsinya juga linear. Maka kalau misalkan ini digambar, ya, artinya kalau digambar ya, X-nya 10 ya, X-nya 5. Nah, ini kalau digambar bentuknya akan seperti ini, ya kan? Ini akan terus begitu terus sampai ini tak hingga sekali panjangnya, dan ini ke bawahnya juga tak hingga, begitu ya. Nah, artinya grafik fungsinya itu tidak akan terputus ya, tidak akan terputus. Ke bawahnya nilai y-nya itu selalu ada, ke atasnya nilai y-nya selalu ada. Maka ini adalah range-nya adalah bilangan real. Cara penulisannya adalah Y anggota bilangan real. Nah, karena memang seperti itu kalau menuliskan uh, range ya. Jadi saya tekankan bahwa ini adalah fungsi linear. Ini adalah fungsi linear. Grafiknya adalah garis lurus. Maka domainnya adalah semua bilangan real dan range-nya adalah semua bilangan real. Pasti ini ya. Nah, kecuali kalau domainnya dibatasi. Contoh, kita boleh saja membatasi sebuah domain fungsi ya, boleh saja.
tergantung permintaan. Misalkan fx-nya seperti tadi ya, 2x min 10 begitu ya. Tapi domain yang saya inginkan itu adalah dari uh, min 2 sampai 3 misalkan. Dengan x-nya itu anggota bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu boleh pakai b, harusnya pakai z ya. Lambang. Nah, karena ini bilangan bulat artinya x-nya itu terbatas dari min 1, 0, 1, dan 2. Artinya seperti itu kita batasi. Maka range-nya juga pasti terbatas karena domainnya kita batasi. Nah, untuk dapatkan range-nya tetap masukin saja misalkan min 1 ke sini ya. Kalau masukin min 1 maka hasilnya adalah otomatis range-nya itu ya. Kalau misalkan dimasukin min 1, y-nya itu min 12 gitu ya. Min 12, min 10, min 8, dan min 6. Begitu. Nah, pasti hanya terbatas di bentuk yang seperti ini. Dia domain dan range-nya pasti juga terbatas kalau dibatasi. Ingat, ini adalah fungsi linear ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Nah, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan yang bentuk kemarin saja ya, x pangkat 2 min 2x min 3 ya. Ini kalau digambar ya, kita langsung pakai gambar saja ya, pakai uh, pakai GeoGebra ya. Maka diperoleh hasil adalah y sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x. Nah, bentuk gambarnya itu seperti ini ya. Kalau kalian lihat itu grafiknya memotong di min 1 dan 3, memotong sumbu x-nya ya. Kemudian nilai y-nya itu ya, nilai y ini kalau kita perpanjang ya, diluaskan. Nah, maka nilai y-nya yang positifnya itu tak terhingga, artinya dia selalu ke atas ya kan. Selalu ke atas, itu tidak terjadi masalah. Selalu ke atas. Tidak masalah. Tapi apakah dia ke bawah? Tidak kan? Kalau linear tadi kan dia garisnya lurus saja seperti ini ya. Boleh ke bawah, boleh ke atas ya kan. Yang kita perhatikan adalah y-nya. Perhatikan y-nya bukan x-nya ya. Jadi ini adalah y-nya. Y-nya selalu ke atas, tapi dia tidak menyentuh ke bawahnya. Tidak pernah menyentuh ke bawahnya ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini terbatas ya. Jadi fungsinya itu terbatas. Nah, bentuknya seperti ini. Terbatas di titik yang ini. Titik sini. Kalau lebih besar lagi ya, ini titiknya adalah 1, min 4 ya. Jadi fungsi jadi fungsi ini ya, domainnya itu adalah semua bilangan real. Kenapa? Karena apakah kita boleh memasukkan semua nilai x ke sini ya? Jawabannya adalah boleh, tidak ada masalah. Tapi apakah hasilnya itu selalu menghasilkan sebuah bilangan? Ya kan? Apakah selalu bisa menghasilkan sebuah bilangan? Tidak. Contoh misalkan ini kan fungsinya adalah y sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3 ya. Saya pengennya min 10 misalkan. Berapakah nilai x kalau kita masukkan hasilnya min 10? Ya kan? Berarti kalau difaktorkan tambah 7 ya, sama dengan 0. Ini dipindahkan sana. Nah, ini kalau mau difaktorkan, ini tidak akan terjadi pemfaktoran. Tidak akan ada nilai x-nya. Ya. Berapapun nilai x-nya yang kita ambil, ini tidak akan ada. Nah, maka nilai y itu tidak mungkin sampai 10. Negatif 10 tidak mungkin. Ya. Makanya tadi itu grafiknya hanya terbatas di negatif 4. Artinya grafik fungsi ini adalah y lebih besar dari negatif 4. Dengan y anggota bilangan real. Begitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita dapat nilai y lebih besar dari negatif 4 itu? Ya. Nah, untuk mendapatkan nilai y yang lebih besar dari negatif 4 atau yang sekian atau berapapun itu ya, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang mencari atau menggambar fungsi kuadrat ya, menggambar fungsi kuadrat ya. Dan kita sudah tahu bahwa titik puncak persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat itu adalah
negatif B per 2A dan negatif D per 4A. Nah, karena yang kita perlukan di sini adalah Y, ini kan X, Y ya. Ini kan X, Y. Nah, maka Y-nya itu adalah yang ini. Ya. Jadi yang kita perlukan adalah negatif D per 4A. Dengan D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ya, diskriminan. Jadi kalau kita lihat di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, ya, C-nya adalah negatif 3. Maka kita masukin saja. Di sini ada min 2 pangkat 2, 4 kali 1 kali min 3. Ya, dapatnya 4 tambah 12, dapatlah 16 ya. Kita masukin ke fungsi ini, maka min D per 4A itu menghasilkan min 16 per 4 kali 1. Dapatlah min 4. Nah, min 4 ini ya, kita lihat dulu ini koefisien pangkat 2-nya. Ini kalau koefisiennya pangkat 2 ini positif ya, positif, maka pasti grafiknya terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas. Pasti grafiknya melengkung ke atas seperti ini. Ya. Kalau dia negatif, maka dia terbuka ke bawah. Nah, karena ini negatif 4, berarti kan negatif 4-nya ada di sini ya. Ya. Dan nilai Y itu selalu lebih ke atas. Maka domain range fungsi ini adalah Y lebih besar sama dengan negatif 4. Begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan paham ya kalau misalkan contohnya yang ini. Nah, saya contohkan satu contoh lagi ya. Kalau misalkan ini kalau misalkan grafiknya yang negatif ya, kalau yang bentuknya negatif. Min X pangkat 2 tambah 3X tambah 10 misalnya. Ini misal saja. Ini kalau digambar pakai GeoGebra, ini min X pangkat 2 tambah 3X tambah 10 tambah 3X tambah 10 ya. Nah, maka bentuk GeoGebra-nya akan seperti ini ya. Kalau kita lihat. Nah, bentuknya akan seperti ini. Tuh. Akan terbuka ke bawah. Dan nilai Y itu tidak mungkin lebih dari yang sekian ini, 12, sekian ini ya. Tidak mungkin dia sampai 14 itu tidak akan mungkin. Tidak mungkin sampai 20 itu tidak mungkin. Maka nilainya selalu lebih kecil, selalu kurang dari begitu ya. Nah, cara mencarinya seperti apa? Kayak tadi ya. Kita cari dulu diskriminannya. B kuadrat dikurang 4AC. 9 min 1 49 ya. Nah, 49. Maka min D per 4A, sorry. Ini akan sama dengan min 49 dibagi 4 kali min 1. Maka dapatlah 12,25 ya. 12,14. Nah, ini adalah titik tertingginya, titik puncaknya. Tidak mungkin lebih dari ini ya. Karena ini X-nya negatif, nih X pangkat 2-nya koefisiennya, maka dia akan terbuka ke bawah. Bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, titik tertinggi yang ini hanya tercapai di 12,25. Tidak mungkin lebih dari. Maka range fungsi ini ditulis sebagai Y kurang dari sama dengan 12,25 dengan Y anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Perhatikan ini pakai kurang dari, kalau tadi adalah lebih dari. Kenapa? Karena koefisien dari X pangkat 2-nya ini yang berpengaruh ya. Nah, seperti itu kalau fungsi kuadrat. Selanjutnya ya, yang terakhir itu adalah fungsi rasional ya, fungsi rasional. Ya, fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu yang kita bahas adalah berbentuk yang sederhana ya. Jadi bentuknya itu yang sederhana saja, misalkan itu adalah Gx ya, X tambah 3 per atau 2X tambah dengan tambah 3 lah ya, karena nanti bakalan jelek. Bentuknya itu adalah 2X dikurang 4 per X tambah 5 gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa domain fungsi ini, apakah semua nilai X boleh masuk ke dalam fungsi G? Ternyata ada yang tidak boleh, yaitu apa? Yaitu X yang tidak boleh
sama dengan negatif 5. Nah, ini adalah domain fungsi G ya. X tidak boleh sama dengan negatif 5. Terbatas. Kenapa? Karena kalau saya masukin min 5 ke sini, ketika saya masukin min 5 di sini, hasilnya adalah negatif 14 per 0. Dan ini tidak diperbolehkan dalam matematika, karena apapun yang dibagi 0 itu pasti tidak terdefinisi. Ya, maka ini domainnya terbatas di X tidak boleh sama dengan 5. Artinya semua bilangan boleh masuk kecuali negatif 5. Begitu. Tapi range-nya seperti apa? Nah, saya lihatkan range-nya ya. Jadi range itu kita lihat adalah Y-nya. Range itu adalah Y. Kita gambar dulu pakai GeoGebra. 2x dikurang 4x tambah. Nah, ini adalah grafik fungsi 2x dikurang 4 per x tambah 5. Begitu ya. Nah, kita lihat bahwa x-nya itu tidak akan menyentuh, nih kalau kita perbesar ya, maka x ini tidak akan menyentuh angka di negatif 5 ini. Perhatikan ya garis ini. Garis saya buat lagi ya. Misalkan di sini x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 ya. Ini adalah garisnya seperti ini. Nah, grafik ini tidak akan pernah menyentuh garis ini, garis yang tebal seperti ini, tidak akan pernah disentuh. Tapi semakin lama dia semakin dekat, tapi tidak akan pernah disentuh. Maka ini adalah disebut sebagai asimtot. Asimtot tegak. Asimtot tegaknya adalah X sama dengan negatif 5. Diperoleh dengan cara seperti tadi ya. X tambah 5 penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan negatif 5. Maka ini disebut sebagai asimtot tegak dan ini tidak boleh. Ya, dan ini ya. Itu adalah garis asimtot tegaknya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan Y-nya? Ya, bagaimana kalau misalkan Y? Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Hapus saja. Ini hapus ya. Nah, ternyata kalau kita lihat Y itu, ya, kalau kita lihat grafik Y itu, dia tidak akan pernah menyentuh di angka 2 ini, ya, di angka 2 ini. Di angka 2 ya. Kalau saya buat itu, grafiknya adalah Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 itu seperti ini. Ya, kalau saya perbesar nih, maka fungsi ini tidak akan pernah menyentuh garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 tidak akan pernah disentuh. Ya kan? Nah, maka Y sama dengan 2 ini, yang ini, garis yang tebal ini, maka ini disebut sebagai asimtot datar. Nah, bagaimana cara mencari kedua asimtot tegak dan asimtot datar ini? Ya, untuk fungsi seperti ini, domainnya ini saya anggap sudah tahu ya. Ini adalah X tambah 5 tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan negatif 5. Ini adalah asimtot tegak. Asimtot tegak ya. Dan ini disebutnya domain. Ya, bagaimana asimtot datarnya? Kita lihat adalah koefisien X yang paling tinggi ya. Ini koefisien X paling tinggi adalah 2 dan ini adalah koefisiennya adalah 1. Maka Y-nya tidak boleh sama dengan 2 per 1 ya. Y tidak boleh sama dengan 2. Nah, maka ini disebut sebagai range fungsinya. Artinya Y-nya itu berapapun boleh, pasti dapat, pasti ada hasilnya, tapi dia tidak akan pernah kena di angka 2 gitu ya. Jadi kalau fungsinya irasional seperti ini, domainnya adalah X tidak boleh sama dengan negatif 5 dan range-nya tidak boleh sama dengan 2 ya. Perhatikan fungsinya. Jadi untuk melihat untuk mengerjakan soal ini, kalian pertama identifikasi dulu apakah dia fungsi linear. Tanyakan apakah dia fungsi kuadrat ya, karena ini akan berbeda, dan apakah dia fungsi rasional ya. 3 buah fungsi ini yang kita pelajari ya. Kalau fungsi linear ya seperti tadi, domainnya langsung dapat ya, range-nya langsung dapat. Kalau fungsi kuadrat, domainnya semua bilang real dan range-nya itu pakai negatif D per 4A gitu ya. Kalau fungsi rasional ya bentuknya seperti ini begitu. Mudah-mudahan paham. Sampai di sini dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.